Halo Sobat Mager semua, kembali lagi di Nonton Sinema. Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini film yang akan kalian tonton berjudul Sniper: The White Raven yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang sabar, namun dianggap lemah oleh muridnya. Lalu berubah menjadi seorang sniper atau penembak jitu karena tekadnya untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Untuk kalian para penggemar film perang atau action, pasti akan sangat menyukai alur cerita film ini. Film ini berlatar di sebuah desa terpencil di perbatasan dua negara yang sedang berperang. Cerita dimulai dari sepasang suami istri yang memilih hidup damai dan tidak ikut dalam perseteruan antar dua negara. Ada Mikola dan Natasha, yang tinggal di sebuah gubuk sederhana yang jauh dari pemukiman, menikmati hidup dan damai penuh cinta tanpa perang. Mikola adalah seorang guru matematika di sebuah sekolah yang setiap hari berangkat menggunakan sepeda tuanya. Good morning. Good morning, Terrace. Sedangkan istrinya mengurus rumah dan membuat karya seni. Okay. Easy. Di sekolah, Mikola selalu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari muridnya, dikarenakan dirinya yang berasal dari negara sebelah. Ia memilih untuk sabar dan diam ketika diperlakukan tidak menyenangkan oleh muridnya. Dengan konflik yang terjadi dan perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya, namun Mikola selalu berbahagia. Bet the paper. Karena setiap pulang ke rumah, ada istrinya yang selalu membuatnya berbahagia dan berkeringat. Karena istrinya selalu meminta kepada Mikola agar serabi basahnya ditanam singkong milik Mikola. Pagi hari ketika akan berangkat mengajar, di perjalanan Mikola melihat dua tentara musuh sedang berjaga. Tentu ini tidak seperti biasanya, namun Mikola tak menaruh curiga. Mikola tetap melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, ia tak melihat siapapun di sana. Everything was canceled. Yes, it'll be fine in the meanwhile. There are corroborating reports that armed militants donning balaclavas. Setelah melihat berita di televisi, konflik semakin memanas, dan dikabarkan tentara di negara tersebut diturunkan untuk menangkap mata-mata yang dicurigai membantu tentara musuh untuk memerangi negara ini. Special forces of the GRU, Russia's foreign. Saat itulah Mikola bergegas kembali karena mengkhawatirkan keselamatan istrinya akan terancam oleh tentara yang tadi ia lihat ketika berangkat ke sekolah. Benar saja, ketika ia sampai di rumah, ia menemukan tentara yang tadi ia lihat sedang membunuh istrinya. Ia menganggap Natasha adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mencari informasi. Meskipun Mikola sudah menjelaskan, kedua tentara tersebut tetap tak percaya. Mereka juga memukuli Mikola dan membakar rumahnya. We're leaving.
about him? I said we're leaving. Namun, akhirnya Natasha dihabisi karena berusaha melempar mobil tentara tersebut dengan batu. Siang harinya, Mikola ditemukan sedang tertidur meratapi kematian istrinya oleh tentara musuh. Namun, tentara ini lebih baik hati dan membantu Mikola menguburkan mayat istrinya. Mikola sendiri masih nampak sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Kemudian, di puing-puing sisa rumah Mikola, ia menemukan patung ukiran yang dibuat oleh istrinya. Mikola kemudian dibawa kedua tentara tersebut ke base camp untuk diamankan. Mikola yang merasa tidak memiliki tujuan hidup lagi, meminta untuk bergabung dan berperang bersama. Awalnya, Mikola merasa kesulitan dalam melakukan latihan fisik. Hal ini dikarenakan Mikola memang tidak pernah mengasah fisiknya. Berkat semangatnya, ia selalu berusaha dan bahkan menjadi lebih unggul dari para relawan yang ada. Come on, guys, come on! Kekurangan sniper di baris depan membuat Mikola tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mendaftar untuk menjadi sniper. As you were. Awalnya sempat diragukan, Show him how. namun ia menunjukkan kemampuannya untuk meyakinkan pelatih dengan membongkar pasang senjata dengan mata tertutup. Begin! Akhirnya ia dapat menyelesaikannya hanya dalam 18 detik Congratulations to Private Raven! dan meyakinkan pelatih di camp militer tersebut. Kemudian ia diberi nama Raven. Pak Kapten yang melihat kebolehannya kemudian yakin bahwa Mikola atau Raven memiliki potensi besar dan dapat menjadi prajurit tangguh. Selanjutnya, Raven dipindahkan ke tempat pelatihan khusus penembak, They're insidious and di mana mereka akan berlatih dengan senapan berjenis SVD atau senapan runduk Dragunov. Dan hanya Ravenlah satu-satunya yang diberikan senapan berbeda, yaitu senapan biasa yang sudah tua. What's this? What's it look like? Semenov self-loaded. Hal itu dilakukan karena Raven dianggap baru dalam dunia militer dan tidak memiliki basic kemiliteran. Meskipun diperlakukan berbeda, ia tetap yakin. Down. Ia tetap yakin, keyakinannya ia buktikan ketika instruktur melatih ketenangan dengan menembakkan peluru di samping tubuh para penembak. Dead. Minus. Hal ini merupakan bagian dari pelatihan sniper, agar tetap tenang dan tak terlihat pergerakan ketika ditembaki nantinya. Dalam teori dan perhitungan, Raven jelas lebih unggul daripada yang lain. How far is the operating... Karena kita tahu dia adalah guru matematika yang sudah terbiasa dengan hitung-berhitung. Sehingga sebelum kapten menyelesaikan tugasnya, Raven sudah terlebih dahulu mengetahui hasilnya. Distance to Kamaz is 493 meters. That's right. Saat ujian menembak, para kandidat diharuskan menembak dalam keadaan sulit, penuh kabut. Code green! Namun dikarenakan tak kunjung menembak, Raven diberi peringatan. Namun hal tersebut menunjukkan ketenangan seorang sniper. Raven, did you hear me? Menunjukkan kebolehannya dengan menembak secara akurat dan membuatnya resmi diterima di kompi pertama sebagai sniper utama di barisan PAN. Code green! Yang saat itu juga langsung dikirim dalam misi pembersihan tentara penjaga bersama kaptennya sendiri. Raven dan tim harus membersihkan arena tersebut, bersih dari tentara musuh yang berjaga. Ketika ada kendaraan warga sipil yang melintas, tentara musuh menghadang Out of the car. dan sepasang suami istri tersebut dipaksa untuk keluar. Seperti biasa, tentara tersebut menghabisi suaminya dan berusaha untuk menanam di serabi si perempuan tersebut.
Namun sebelum batang singkong ditanam, Raven dan timnya berhasil menembak tentara yang berniat kotor tersebut. Setelah pulang bertugas, ia memandangi patung ukiran buatan istrinya dan mengenang kepergian istrinya. Di sisi lain, sniper pihak Raven terlihat tengah merangkak di hamparan rumput kering, yang tanpa sadar mereka sedang diawasi oleh musuh. Jasad tim Raven berhasil dievakuasi dan membuat anggota tim merasa sangat terpukul. Untuk melanjutkan misi yang dilakukan sniper yang telah mati, maka dikirimlah Raven dan Kapten serta timnya untuk memasuki wilayah tersebut. Mereka mulai berangkat malam hari untuk bersiap lebih awal mengantisipasi tentara lawan. Mereka juga memasang bom di beberapa titik. Beberapa saat setelah mereka meletakkan bom, muncullah beberapa tentara musuh yang salah satunya ternyata merupakan murid pengal Raven di sekolah dulu. Karena ini adalah tugas, Raven harus menghabisi muridnya sendiri. Setelah menghabisi pasukan pertama, Raven dan tim pun berhasil menduduki pos pertama. Kemudian berangkat perlahan untuk mengawasi dua tentara yang sedang berjaga. Setelah dia mati, ternyata kedua tentara tersebut merupakan pelaku pembunuhan Natasha istrinya. Target is hostile. Raven yang termancing emosi kemudian diingatkan oleh kaptennya untuk menunggu. Namun Raven tak sabar dan akhirnya berhasil membunuh satu dari dua pelaku terkutuk tersebut. Setelah menembak, Raven dan kapten langsung ketahuan, dan musuh lalu mengobi rekannya sehingga sniper lawan berhasil menembak kapten dengan sangat mudah. Kematian kapten sangat membuat Raven terpukul. Ia kini kehilangan dua orang terdekat dalam hidupnya. Kemudian Raven bertekad untuk mencari dan menghabisi sniper yang menghabisi kaptennya. Walaupun cukup sulit karena sniper musuh sudah standby di posisinya, kedua sniper musuh telah siap di sebuah gedung kosong dan yang satunya lagi berkamuflase menjadi tumpukan sampah. Raven yang tak kehilangan akal berhasil bersembunyi di antara alang-alang. Ketika sniper yang berada di tumpukan sampah bergerak mundur, membuatnya terlihat oleh Raven dan tanpa pikir panjang langsung disikat. Ketika sedang menenangkan diri dan bersantai, Raven kemudian dipanggil untuk ke markas. Karena ada masalah serius, sniper musuh mempublikasikan video penembakan miliknya ketika menghabisi rekan Raven, termasuk kaptennya. Tujuan dari dipublikasikannya rekaman tersebut adalah untuk menakut-nakuti pasukan di negara tersebut dan menekan mental tentara yang tersisa. They're wide-ranging. He's already killed 5. Berlokasi di pabrik kimia, Raven dan tim mendapatkan misi untuk membunuh sniper andalan musuh. Raven, you're a local. Explain it to him. Karena lokasinya di pabrik kimia, mereka harus berhati-hati dan tidak menembak sembarangan dengan rencana menyapu musuh yang berkeliaran di bawah. The final targets, the two observers. Kemudian Raven sendirian yang akan bertugas menghabisi sniper andalan musuh. Ketika mereka sudah sampai di lokasi, 10 sniper ditempatkan pada jarak aman untuk siap melindungi pergerakan Raven. Sementara Raven sendirian akan bergerak masuk untuk membunuh beberapa penjaga yang tidak terjangkau. Ternyata salah satu dari penjaga tersebut adalah yang telah membunuh istrinya. Kesempatan ini tak disia-siakan sebagai ajang balas dendam oleh Raven. Plus. Setelah Raven memberikan kode, kemudian ke-10 sniper langsung melancarkan serangan kepada musuh. Third ready. Dan tembakan beruntun untuk mengalihkan perhatian.
supaya sniper musuh tidak mendengar pergerakan Raven memasuki gedung, dan tak ada lagi yang melindungi dari bawah. Perlahan Raven mulai masuk makin dalam, dan sniper musuh mulai curiga Report to me. Acknowledged. dan berusaha menghubungi para pelindungnya di bawah, namun tak mendapatkan jawaban. Kemudian rekan sniper bergegas untuk mengecek bagian bawah. Sniper musuh pun ikut mengecek keadaan pasukannya untuk mengecek sendiri keadaan. Di mana ia mengecek ke atas gedung. Ia menemukan satu rekannya sudah tewas, sehingga ia makin yakin bahwa ada pasukan yang sedang mengawasinya saat ini. Budding, update. What's the situation? Kemudian, ia kaget menemukan sebuah patung di lokasinya. Tiba-tiba, Raven menerkam. Setelah sniper musuh dihabisi, Raven bersiap untuk menyambut pasukan bantuan. Kemudian ia menembaki sopir pembawa pasukan bantuan. Zari, we've arrived. Relief is in place, Zari. Do you copy? Dan 10 sniper berhasil menghabisi seluruh pasukan bantuan dengan cepat. Setelah misi berhasil, Raven berjalan menuju rumahnya untuk mengenang masa lalu bersama istrinya. Ia menuju makam istrinya. Kemudian di scene terakhir, terlihat Raven sedang bersiap menghabisi musuh di medan bersalju. Disinilah akhir cerita Sniper The Wild Raven.